Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT, atas rahmatnya serta limpahan nikmatnya yang telah dikarenakan kepada kita semua. Yang mana jika kita hendak menghitung nikmat-nikmat tersebut, tentunya kita tidak akan dapat menghitungnya. Salam dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad SAW, serta kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, pada tiga generasi terbaik pada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayatnya. Jamaah kajian Bumiku Mengaji yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, insya Allah pada dalam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita di malam Ahad, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan membahas buku 50 sebab doa tidak terkabul, dan kita akan melanjutkan pembahasan di tema tidak berdoa pada waktu, tempat, dan keadaan yang mustajab. Insya Allah kajian akan dibersama beliau guru kita Ustadz Najmi Umar Baqarah Hafizallahu Ta'ala. Kemudian kami informasikan kepada jamaah, insya Allah nanti selepas materi yang akan disampaikan oleh Ustadz, kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab, sehingga kepada jamaah yang nanti hendak bertanya bisa mengajukan pertanyaan secara langsung dengan raise terlebih dahulu, atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kemudian bagi jamaah yang dirasa pertanyaan butuh privasi, nanti kami silakan bisa langsung mengirimkan pertanyaannya kepada MC. Kami harapkan kepada jemaah yang sekiranya mungkin pertanyaannya cukup panjang, kami harapkan bisa langsung bertanya langsung pada Ustadz, eh, dan tidak mengirimkannya eh, melalui chat. Dikhawatirkan ada miss dalam pembacaan pertanyaan. Baik, alhamdulillah saya sudah bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Insya Allah kajian akan segera kita mulai. Pada jemaah kami harapkan untuk segera mempersiapkan dirinya. Tanpa memperpanjang mukadimah lagi, mari kita simak materi dari Ustadz. Pada Ustadz, kami persilahkan. Falyatafaddal masykurah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fihi, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Jemaah sekalian yang berbahagia, kita kembali bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di malam hari ini kita bertemu dalam kondisi sehat walafiat dan kita melanjutkan kajian dengan online, dan semoga kita berharap Allah memberkahi kajian kita, Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang mudah dipahami dan diamalkan, dan dipertahankan ilmu ini sampai datangnya kematian. Jemaah sekalian, kita akan kembali membahas buku yang berjudul 50 Sebab Doa Tidak Terkabul. Dan kita masuk kepada sebab yang ke-17. Di sebab yang ke-17, ya. Kenapa doa belum juga Allah kabulkan? Dan disebutkan di sini di bukunya bahwa sebab doa tidak dikabulkan oleh Allah adalah, ya bisa jadi seseorang itu berdoa tidak di waktu-waktu yang terbaik, atau tempat yang terbaik, atau kondisi keadaan yang mustajab. Ya, kita katakan bisa jadi seperti itu. Dia berdoa pada waktu-waktu yang bukan waktu terbaik, atau kondisi bukan waktu yang mustajab, tempat yang baik, ya. Tetapi sebetulnya kita bisa saja berdoa dimanapun dan kapanpun, ya, dan Allah akan kabulkan doa kita. Cuma kita mengatakan bisa jadi Allah tidak mengabulkan doa seorang hamba karena mungkin dia tidak berada di waktu-waktu yang terbaik,
atau tempat yang terbaik, atau keadaan yang memang terbaik. Nah, jadi jemaah sekalian, waktu-waktu tertentu yang memang sudah diinformasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu-waktu yang memang memiliki peluang lebih besar untuk dikabulkannya doa, dan tentunya kita akan lebih prioritaskan. Kita akan lebih prioritaskan untuk berdoa pada waktu, tempat, dan kondisi tersebut. Ya, kita berlomba-lomba untuk bisa mengetahuinya. Kapankah waktu yang mustajab untuk berdoa? Di manakah tempat yang lebih besar peluangnya untuk dikabulkannya doa? Dan kondisi yang seperti apakah? Kalau kita berdoa kepada Allah, maka Allah pun akan mengabulkan doa-doa kita. Nah, ini mesti kita pahami. Karena kita ingin doa kita dikabulkan. Sekali lagi, Allah bisa saja mengabulkan doa seorang hamba kapanpun dan dimanapun. Kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya, bagaimanapun kondisinya. Ini kita yakini. Karena Allah maha kuasa atas segala sesuatu, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, dan Allah maha sempurna. Tetapi sekali lagi, karena Rasul menginformasikan, ada waktu-waktu tertentu yang sebetulnya kita harus prioritaskan untuk berdoa pada saat itu. Ya, meskipun kita juga berdoa pada waktu-waktu yang lain, tapi bisa jadi kalau kita berdoa pada waktu tertentu, tempat tertentu, dengan kondisi tertentu, ya mudah-mudahan doa kita akan lebih besar peluang untuk dikabulkan. Ya, jadi yang pertama jemaah sekalian, kapan yang kita bisa lihat waktu yang lebih besar peluang untuk dikabulkannya doa? Pertama adalah doa yang kita panjatkan antara azan dan iqamah. Ya, antara azan dan iqamah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Ahmad, An-Nasai, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim, hadis dari Anas bin Malik. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a bainal adhan wal iqamah la yuraddu fad'u." Ya, doa yang dipanjatkan, dimintakan kepada Allah, ya, di antara azan dan iqamah itu tidak akan ditolak. Maka berdoalah kalian. Fad'u, maka berdoalah kalian di waktu-waktu tersebut. Doa antara azan dan iqamah. Bagi laki-laki, tentunya mereka sholatnya di masjid dari subuh sampai isya apabila memang tidak ada uzur. Dan bagi wanita, ya, sholatnya di rumah untuk sholat 5 waktunya. Nah, tentunya maksud di sini antara azan dan iqamah. Ya, laki-laki bisa memanfaatkan ini. Dia bisa qobliyah mungkin di rumah, kalau memang keburu ya. Sholat qobliyah di rumah, kemudian dia berjalan menuju ke masjid. Sampai di masjid ternyata masih ada waktu untuk sholat, dia bisa sholat. Tapi kalau memang sangat mepet sekali, sangat sedikit sekali waktu yang tersisa, dan sebentar lagi akan dikumandangkannya iqamah, maka dia pun cukup memanfaatkan untuk berdoa saja. Dalam kondisi berdiri, dia berdoa kepada Allah, ini waktu-waktu yang mustajab. Inilah kita manfaatkan. Ya, jangan kita manfaatkan untuk hal yang sia-sia, mungkin ngobrol segala macam ya. Kita bisa ngobrol kapan saja. Tapi untuk antara azan dan iqamah ini waktu yang sangat mahal sebetulnya. Untuk kita memanfaatkan untuk hal yang tidak bermanfaat, hal yang sia-sia. Karena peluang untuk dikabulkannya doa sangat besar. Nah, ini bagi ikhwan, bagi laki-laki yang berada di masjid. Adapun bagi ibu-ibu, bagi wanita, bagi akhwat yang ada di rumah, ya, mereka juga bisa memanfaatkan itu untuk berdoa antara azan dan iqamah. Meskipun mereka tidak berjamaah dan tidak berada di masjid. Tapi mereka tahu bahwa iqamah yang ada di masjid ternyata belum dikumandangkan. Ya, maka mereka juga bisa berdoa pada waktu itu dan mereka bisa memanfaatkan doa apa saja yang mereka butuhkan kepada Allah. Nah, ini doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Maka berdoalah kalian. Nah, maka kalau kita sekali lagi berdoa pada waktu-waktu yang lain, bisa jadi mungkin diijabah, mungkin juga tidak. Ya, tapi kalau di waktu yang tepat, pada waktu tertentu yang sudah diinformasikan bahwa itu lebih baik dan mustajab, ya tentunya kita prioritaskan. Nah, bisa jadi ada seseorang yang tidak dikabulkan doanya karena memang tidak mau dia berdoa di waktu-waktu yang mustajab.
Ya, ini antara azan dan iqamah yang banyak sekali ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya, terus terang saja, bisa jadi kita pun lupa. Ya, baik yang di rumah tidak berdoa, di masjid pun tidak berdoa, antara azan dan iqamah. Banyak sekali. Padahal ini sudah jelas ini, hadisnya sahih. Ya, kenapa kita tidak manfaatkan? Bukankah kita banyak kebutuhan, permintaan tentang kebutuhan dunia kita dan akhirat kita? Ya, ini yang pertama ya. Yang kedua adalah doa setelah asar di hari Jumat. Iya, doa yang dipanjatkan kepada Allah setelah asar di hari Jumat. Itu pun juga ada informasinya. Setelah asar di hari Jumat. Ya, dikabulkan doa. Peluang untuk dikabulkannya doa pada waktu itu lebih besar. Lagi-lagi kita dan kaum muslimin yang lain barangkali ya lalai, mungkin lupa, mungkin lengah, atau mungkin memang tidak mau mengamalkannya. Doa setelah asar di waktu hari Jumat. Ya, waktunya lebih panjang sebetulnya antara asar dan maghrib sebelum matahari terbenam. Panjang sekali. Berbeda dengan azan dan iqamah tadi. Kalau azan dan iqamah, ya sangat pendek, mungkin 10 menit atau mungkin 15 menit ya menunggu datangnya waktu iqamah. Tapi kalau antara asar dan maghrib itu biasanya lama. Ya, bisa lebih dari 2 jam. Maka ini ada kesempatan yang sangat kita butuhkan sebetulnya. Kebutuhan kita banyak. Bisa jadi orang itu tidak dikabulkan doanya karena dia tidak memanfaatkan waktu-waktu mustajab. Justru di waktu mustajabnya dia tidak berdoa. Tapi di waktu-waktu yang lain dia berdoa. Meskipun Allah bisa saja mengabulkan doa seorang hamba kapanpun. Apakah di waktu yang lebih mustajab ataupun di waktu-waktu yang lain yang memang tidak ada keterangan bahwa itu waktu mustajab. Tetapi kan kita bisa memperkirakan, ya, memperkiraan yang sangat kuat, ya. Orang yang berdoa di waktu-waktu yang memang Rasul katakan mustajab, peluangnya waktunya terbaik, tentunya peluang untuk dikabulkan doa juga akan lebih besar. Dan kita yakin. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yang menginformasikannya bahwa di waktu-waktu tersebut adalah waktu ya dikabulkannya doa lebih besar peluangnya. Baik. Jadi kita ulang kembali antara azan dan iqamah. Ya, ini teorinya ya, dan kita praktekkan. Sekedar tahu saja, pernah dengar, pernah baca, ya percuma. Tapi kita praktekkan antara azan dan iqamah. Ya, antara subuh sampai isya ini. Kemudian setelah asar di hari Jumat. Yang ketiga, sepertiga malam terakhir. Di waktu sepertiga malam terakhir. Kita juga mengetahui ada peluang untuk dikabulkannya doa lebih besar. Kita bangun tahajud di waktu malam, di sepertiga malam terakhir, kita berdoa pada waktu itu, kita sampaikan kebutuhan-kebutuhan kita. Yakinilah bahwa Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui dan Allah akan mengabulkan doa. Lebih besar peluangnya pada waktu-waktu tersebut. Ya. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa mamin muslimin yabitu ala dzikr tahiran, tidaklah seorang muslim itu tidur. Tidaklah seorang muslim itu tidur dalam kondisi dia berzikir dan berwudu. Tidurnya itu dalam kondisi dia berwudu, lalu dia berzikir kepada Allah sebelum dia tidur. Kemudian dia bangun pada waktu malam, ya, dengan kondisi dia berdoa kepada Allah. Begitu dia bangun, di waktu malam itu dia berdoa kepada Allah, minta kepada Allah kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat, maka Allah pun akan memberikan apa yang dia minta. Subhanallah. Allah akan berikan apa yang dia minta. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, ya, dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Allah akan berikan apa yang dia minta. Bagaimana caranya? Sebelum tidur, ya kita berwudu dulu. Nah, kemudian kita tidur dalam kondisi berwudu dan sebelum tidur kita baca zikir ini, doa ini, zikir ini, baca doa ini. Nah, nanti kalau kita bangun malam, dalam kondisi kita bangun di waktu malam, lalu kita berdoa kepada Allah, meminta kebutuhan kita, dunia dan akhirat, maka Rasul mengatakan bahwa a'tahu iyyahu, maka Allah pun akan berikan apa yang dia minta. Allah akan berikan apa yang dia minta. Nah, lagi-lagi kesempatan yang luar biasa. Kita pun mungkin sudah pernah baca ini. Tapi kenapa kita tidak mengamalkan? Allah akan berikan apa yang dia minta.
Kita pengen ini, ingin ini, banyak sekali kebutuhan, baik pribadi kita maupun anak-anak kita, mungkin pasangan hidup kita, keluarga kita, orang tua kita, dan lain-lain. Nah ini ternyata ya, kita memiliki senjata untuk ya kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Senjata itu doa. Doa itu senjatanya orang-orang beriman. Kapanpun dan dimanapun. Terlebih-lebih ketika ada waktu-waktu yang memang Rasul yang mengatakan mustajab, bukan orang lain ya. Kalau ada orang lain yang mengatakan waktu ini sekian banyak baca doanya, sekian ini baca zikirnya, kita tidak percaya. Karena yang bisa memberikan keutamaan-keutamaan pada suatu amal itu adalah Rasulullah. Dan Rasul berkata dengan tuntunan wahyu. Ya. Jadi kita manfaatkan ini jemaah sekalian ya, untuk berdoa di sepertiga malam terakhir, ketika kita bangun tidur langsung kita berdoa. Ya. Dan bisa juga ketika selesai salat tahajud kita berdoa, atau mungkin selesai dari salat witir kita berdoa. Ya, kita manfaatkan, intinya adalah di waktu malam. Ya. Berikutnya adalah waktu-waktu yang mustajab ini, bukan kita yang merekayasa ya. Sekali lagi, waktu-waktu mustajab, tempat yang mustajab, kondisi yang mustajab, itu adalah semuanya berasal dari apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam informasikan kepada kita. Setelah antara azan dan iqamah, setelah asar di hari Jumat, kemudian sepertiga malam di malam terakhir, sepertiga malam terakhir, kemudian sebelum salam dari sholat wajib. Sebelum salam dari sholat wajib, Rasul juga menganjurkan kepada kita untuk berdoa pada waktu itu. Setelah innaka hamidum majid. Nah, sebelum salam kita berdoa. Doa yang Rasulullah anjurkan sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya, ini yang kita prioritaskan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita memprioritaskan juga doa yang lain yang Rasul ajarkan juga. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Apalagi, kita coba lagi yang ketiga, yang Rasul anjurkan juga untuk kita baca. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu. Tolonglah aku untuk selalu bersyukur kepadamu. Tolonglah aku untuk bisa selalu beribadah dengan ibadah yang baik kepadamu. Nah, setelah itu kita boleh berdoa dengan doa yang bebas. Nah, pada waktu itu intinya sebelum salam ya, maka kita akan mendapatkan pengabulan-pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita bisa baca doa pada waktu sujud di dalam salat. Di waktu sujud itu juga merupakan waktu di mana pengabulan doa akan lebih besar lagi. Aqrabu ma yaqulu 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, sedekat-dekatnya ya, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Nah, perbanyak doa ketika sujud, karena sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah itu adalah ketika sujud. Perbanyak doa ketika sujud. Peluang untuk dikabulkannya doa sangat besar. Ya. Ada yang pernah bertanya kepada saya, mana yang lebih baik? Apakah berdoa ketika sujud atau berdoa sebelum salam? Ya, saya katakan bahwa dua-duanya disyariatkan. Berdoa pada waktu sujud dan berdoa juga sebelum salam. Kita lakukan kedua-duanya. Tapi kalau ditanya mana yang lebih baik, nah tentunya kita katakan ketika sujud lebih baik. Kenapa dikatakan posisi sujud dan berdoa itu lebih baik? Karena Rasul mengatakan akrabu, sedekat-dekatnya. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah doa. Di sini Rasul mengatakan bahwa dekatnya seorang hamba dengan Allah. Allah pun dekat dengan hamba itu ya pada waktu dia sujud. Ini yang pertama, letak keutamaannya. Yang kedua, Rasul pun mengatakan fa'aktiru. Ya, maka perbanyaklah. Perbanyaklah. Ya, doa ketika sujud. Ada kalimat perbanyak. Anjuran untuk memperbanyak. Ini menunjukkan juga ada keutamaannya.
Ya, sedangkan untuk doa sebelum salam, ya setahu saya tidak ada seperti itu penyebutannya. Ya, baik. Jadi waktu-waktu itu banyak sekali. Kita sampaikan beberapa contoh saja ya, yang mesti kita ketahui dan kita amalkan. Kemudian yang lain adalah selesai dari zikir selepas sholat wajib. Setelah kita sholat selesai, kita salam kanan dan kiri, lalu kita baca paket zikir. Kita baca istighfar, Allahumma antas salam, wa minkas salam, dan seterusnya. Ada paket-paket zikir dan doa yang Rasul ajarkan untuk dibaca secara rutinitas. Ya, kita tahu paket zikir itu dengan istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, dan seterusnya. Ya, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan seterusnya. Ya, baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, dan an-nas. Ya. Nah, apabila semua zikir-zikir yang disunnahkan ini, yang disyariatkan sudah selesai, maka kita boleh berdoa. Dengan doa apa saja. Apakah setelahnya kita nggak mau berdoa? Kita pengen langsung ibadah sholat sunnah ba'diyah? Oh boleh. Ya, kita tidak mau sholat sunnah ba'diyah, kita mau berdoa saja. Ya silakan juga. Ya, atau kita mau langsung jalan pergi, ya silakan juga. Sifatnya kan fleksibel, karena waktu yang sudah selesai kita membaca paket zikir. Ya, pada waktu itu bebas kita mau mengerjakan ibadah-ibadah sunnah yang lain, silakan saja. Nah, tapi ada hadisnya memang Rasul menjelaskan bahwa doa setelah selesai sholat itu merupakan salah satu waktu yang mustajab untuk kita lakukan. Ya, demikian ya. Jadi selesaikan dulu zikirnya. Setelah zikir selesai, baru kita berdoa secara umum. Ya, secara umum. Kemudian ketika sedang menunaikan ibadah haji atau umroh. Ketika sedang berhaji atau berumroh. Ya, kita tahu di sini kita memiliki tempat ya. Tempat yang mustajab ketika kita berhaji dan berumroh. Waktu sedang berhaji. Kita sedang memakai pakaian ihram. Dan tempat kita ternyata juga di depan multazam. Multazam itu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Dan di sini Rasul mengatakan bahwa tempat yang mustajab untuk dikabulkannya doa. Dan kita juga berada di suatu masjid, Masjidil Haram, masjid yang paling banyak keutamaannya dibandingkan seluruh masjid yang ada di muka bumi ini. Ya, tempat yang mana lagi yang lebih mustajab dibandingkan ini? Di Masjidil Haram, sekali sholat di situ sama dengan 100.000 kali dibandingkan tempat yang lain. Dan kita pun berada di Multazam, antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Nah, kita sedang haji barangkali, kita sedang umroh barangkali, ya, dan kita bisa melakukannya. Waktunya dan tempatnya sekaligus. Makanya tidak sedikit kita lihat banyak sekali cerita-cerita, mungkin pengalaman-pengalaman kita, mungkin pengalaman kita maupun pengalaman orang lain. Banyak sekali. Ini kisah nyata. Orang-orang yang pernah berdoa di sana, berdoa di depan Ka'bah itu, di depan Multazam, ternyata dikabulkan satu persatu dikabulkan. Mungkin di sananya dikabulkan, atau setelah mereka pulang ke negaranya. Ya, subhanallah ya. Jadi ini jangan disia-siakan ketika kita berangkat haji atau umroh, untuk kita perbanyak berdoa di waktu yang tepat dan di tempat yang mustajab. Ya. Kemudian di malam Lailatul Qadar. Ya, kita tahu malam Lailatul Qadar ini malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Nah, kita manfaatkan berdoa pada waktu itu. Ya, adanya di malam-malam ganjil, 1 malam, bukan 2, 3 malam. Adanya di 10 malam terakhir. Dari bulan Ramadan itu di 10 hari terakhir. Nah, di waktu-waktu ganjil, malam 21, 23, 25, 27, atau 29. Nah, disitulah di malam-malam Lailatul Qadar yang kita tidak tahu di posisi tanggal berapa terjadinya malam Lailatul Qadar, tapi yang jelas di malam-malam ganjil itu kita lebih prioritaskan untuk memperbanyak doa. Di antaranya doa yang Rasul sunnahkan untuk kita baca. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau doa-doa yang lain. Ya. Kemudian ketika turun hujan atau di bawah siraman hujan. Itu pun juga ada hadisnya. Ketika turun hujan, kita disunnahkan membaca Allahumma sayyiban nafi'ah. Atau dengan doa-doa yang lain kita tambahkan ya. Ketika pertama kali hujan turun.
Nah, kita disunahkan itu waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Begitu juga ketika sedang berpuasa. Ketika kita sedang berpuasa, karena Rasul mengatakan bahwa salatu da'awatin mustajab la syakka fihinna. Ada 3 golongan manusia, kalau dia berdoa kepada Allah, maka mustajab, cepat dikabulkan. Yang pertama, da'watul walid ala waladi. Doanya orang tua untuk anaknya. Yang kedua, wa da'watul musafir. Orang yang berdoa pada waktu safar. Yang ketiga, wa da'watul mazlum. Orang yang berdoa ketika dizolimi. Dan disebutkan di hadis yang lain, wa da'watus shaim. Orang yang berdoa ketika sedang berpuasa. Maka mustajab. Rasul mengatakan mustajabat. Ya, orang yang akan disegerakan doanya itu mustajabat ketika dia sedang berpuasa. Ya, puasa wajib maupun puasa sunnah. Kemudian berikutnya adalah ketika perang sedang berkecamuk. Ya, ketika perang sedang berkecamuk, ya. Kemudian pada waktu kita minum air zam-zam, ya, ketika kita akan minum air zam-zam, kita berdoa terlebih dahulu. Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu bermanfaat untuk apa yang kita niatkan. Sebelum minum air zam-zam, kita berdoa dulu. Jadi kita manfaatkan semua ini. Yang penting dalilnya ada. Ya, keterangannya ada dari hadis-hadis yang sahih. Kemudian ketika berada di majelis ilmu, kita sedang berada di majelis ilmu, lalu kita berdoa di situ. Ya, peluang dikabulkan juga sangat besar. Apalagi kita sedang berada di masjid. Ya, majelis ilmunya di masjid. Malaikat mendoakan kita. Allah berikan ketenangan. Allah memberikan rahmatnya. Allah memberikan ampunannya. Kita berdoa ketika sedang berada di majelis ilmu, agar ilmu kita bermanfaat, ilmu kita barokah. Allah manfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkan kepadaku ya Allah apa saja yang bermanfaat untuk diriku. Wa zidni ilman, dan tambahkan ilmu kepadaku. Ya, subhanallah. Kita harus biasakan berdoa seperti itu agar ilmu kita dapatkan ilmu yang betul-betul benar, barokah dan bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Kemudian saya percepat saja. Berikutnya ketika mendengarkan ayam jantan berkokok. Ketika mendengarkan ayam jantan berkokok, ya, maka kita disunahkan juga untuk memanjatkan doa. Kemudian ketika sedang dalam perjalanan safar, ketika kedua orang tua ya mendoakan anaknya, kemudian ketika anak mendoakan orang tuanya. Orang tua mendoakan anaknya atau anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Ya, itu bermanfaat juga dan peluang yang besar untuk dikabulkan. Anak yang saleh ya, bukan sembarang anak ini. Kemudian berdoa di sisi orang yang sakit. Kita mendoakan orang yang sedang sakit, maka besar peluang untuk dikabulkannya doa. Tentunya dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dan doa-doa yang kita panjatkan kepada orang yang sakit itu juga tentu doa yang benar. Mintanya kepada Allah, ya, tawakal kepada Allah, dengan redaksi kalimat doa yang benar, ya, dan seterusnya. Kemudian, doa yang dipanjatkan sesaat, ya, setelah kematian seseorang. Orang itu baru saja meninggal dunia, dan kita ada di situ. Langsung kita doakan, dan malaikat pun akan mengaminkan. Ya, kita doakan orang yang baru saja meninggal dunia, kita ada di situ, maka malaikat pun akan mengaminkan. Kemudian ketika sedang dalam kondisi terdesak, genting, terdesak, darurat, dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terjadi ini. Siapapun yang berdoa pada waktu itu, yang penting yakin dia tawakal kepada Allah, harap kepada Allah, tauhidnya betul-betul mantap. Maka Allah akan kabulkan permintaannya. Suasana genting, suasana terdesak, ya, betul-betul kesulitan dia, ya, bingung dia sudah melakukan berbagai macam cara juga tidak berhasil, ya, betul-betul dia pasrah kepada Allah. Maka Allah kabulkan doanya. Kemudian juga tidur di waktu malam dalam kondisi sudah berwudu, ya, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian juga mendoakan seseorang tanpa diketahui oleh orang yang didoakannya.
Ya, karena Rasul mengatakan apabila kita mendoakan orang lain yang orang tersebut tidak tahu kalau kita mendoakannya, maka malaikat pun akan mendoakan kita sebagaimana kita mendoakan orang lain. Kita doakan orang tua kita doakan pasangan hidup kita doakan anak kita doakan kaum muslimin secara umum. Dan mereka tidak tahu kalau kita mendoakan mereka. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka malaikat pun akan mendoakan kita sebagaimana doa kita untuk orang lain. Nah ini, kalau malaikat sudah mendoakan kita, gara-gara kita mendoakan orang lain, maka peluang untuk dikabulkan doa lebih besar. Kenapa? Karena malaikat ketika mendoakan kita, ya malaikat tidak pernah bermaksiat. Peluang yang sangat besar untuk Allah kabulkan doa mereka. Ya, seperti itu. Baik. Jadi kata Nabi alaihissalatu wassalam, la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha 'ata fayastajibu lakum. Tidaklah kalian bertepatan dengan waktu-waktu di mana Allah mengabulkan doa kalian, kecuali Allah pun akan mengabulkan doa kalian. Jika bertepatan dengan waktu-waktu di mana Allah mengabulkan doa kalian, waktu-waktu ya, yang waktu-waktu mustajab itu lebih besar untuk dikabulkan. Nah, kemudian jemaah sekalian, kita lihat di bukunya kembali ya. Jadi di waktu yang terbaik, ada tempat yang terbaik, atau kondisi yang memang kondisi kita, kondisi yang terdesak tadi, darurat ya, genting ya, kita minta kepada Allah, karena tidak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali Allah. Jangan waktu genting, darurat, kepepet, lalu minta-minta kepada manusia yang sudah mati. Ini salah besar, perbuatan syirik ya, dapat mengeluarkan pelaku dari Islam. Datang ke kuburan, meminta-minta kepada penghuni kubur. Karena kondisi terdesak, ambil jalan pintas. Ambil jalan pintas. Tahukah kita, yang mengabulkan doa itu hanya Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mengabulkan doa. Tidak ada satupun Tuhan-Tuhan yang lain yang bisa mengabulkan doa kecuali Allah. Dan terkadang ada orang yang mungkin dia berdoa di kuburan dan meminta kepada penghuni kubur, bisa jadi terkabulkan doanya. Kok bisa? Kan dia mintanya sama penghuni kubur. Bukan penghuni kubur itu yang mengabulkan doa dia. Dia sebutkan, wahai ini penuhi hajat kami, wahai ini penuhi hajat kami. Ini dari dulu sampai hari ini banyak kaum muslimin yang seperti ini. Ketika mereka berdoa di kuburan. Dan itu ada di sosial media juga banyak. Langsung terang-terangan. Iqdi hajatana, iqdi hajatana, wahai Habib Fulan, wahai Kiai Fulan, wahai Syekh Fulan, ya, iqdi hajatana, penuhi hajat-hajat kami, penuhi kebutuhan kami, kabulkan doa kami. Itu mereka ucapkan di kuburan, tanpa malu-malu. Dan mereka mengatakan ini nggak apa-apa. Padahal mereka meminta langsung kepada penghuni kubur, bukan minta kepada Allah. Kalimatnya memang betul-betul ke penghuninya. Seakan-akan penghuni kubur ini bisa mengabulkan doa. Subhanallah. Dan ternyata terkadang dia mendapatkan itu. Mungkin dia sakit, setelah itu sembuh. Akhirnya semakin yakin dia bahwa kalau berdoa di kuburan, itu bisa menjadikan kita itu mendapatkan pengabulan doa lebih cepat. Tempat yang mustajab untuk berdoa di kuburan. Kenapa? Saya pernah sakit, lalu saya berdoa di sana, ternyata sembuh. Padahal yang mengabulkan doa bukan si penghuni kubur, yang mengabulkan doa itu Allah. Tapi kenapa Allah kabulkan dia? Ketika dia berdoa di kuburan, dan dia minta kepada penghuni kubur, karena Allah ingin menjadikan dia semakin sesat. Allah kabulkan, jangankan dia, iblis saja Allah kabulkan doanya. Iblis minta dipanjangkan usianya sampai hari kiamat, Allah izinkan. Orang-orang kafir pun ketika mereka berdoa di vihara, berdoa di pura, berdoa di gereja, berdoa di sinagog, di tempat-tempat ibadah, mereka berdoa kepada Tuhan-Tuhan mereka. Lalu mereka juga mengatakan, kami pernah memiliki suatu persoalan, dan kami pernah memiliki suatu penyakit atau yang lainnya, lalu kami berdoa kepada Tuhan kami, dan ternyata kejadian gitu, kami dimudahkan.
Nah, ini yang menjadikan mereka semakin yakin dengan agamanya. Punya pengalaman spiritual. Ya, punya pengalaman spiritual sehingga mereka merasa bahwa ya berarti Tuhan kami itu ada. Berarti Tuhan kami itu juga mengabulkan doa. Padahal Allah katakan tidak. Coba jemaah sekalian, lihat di surah Al-Ahqaf ayat yang kelima. Ya, coba jemaah sekalian kita lihat Al-Quran di surah Al-Ahqaf. Ya, surah ke-46, surah ke-46 ayat yang kelima. Allah menyebutkan di situ, "Waman adallu mimma yad'u min dunillah, man yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Kata Allah tabaraka wa taala, siapakah orang yang lebih sesat dibandingkan ini siapa? Enggak ada. Ini yang paling sesat. Yaitu orang-orang yang berdoa, mereka menyeru ya kepada selain Allah. Di mana sesembahan-sesembahan selain Allah itu tidak bisa mengabulkan doa sampai hari kiamat. Dan mereka lalai memperhatikan doa mereka. Allah katakan sesembahan-sesembahan selain Allah nggak bisa mengabulkan doa. Ketika mereka mengambil sesembahan yang lain selain Allah dan mereka berdoa kepadanya, berarti kata Allah ini adalah orang yang paling sesat. Tidak ada lagi kesesatan seperti ini. Karena mereka melakukan perbuatan syirik, kesesatan yang paling sesat, kemungkaran yang paling mungkar, kezoliman yang paling zolim, kejahatan yang paling jahat. Nah, di sini Allah katakan bahwa sesembahan-sesembahan mereka, siapapun Tuhannya, tidak bisa mengijabah doa mereka sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Siapapun namanya, Tuhan Yesus, atau Tuhan Buddha, atau dewa ini, dewi itu, siapapun Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini akidah kita. Ini keyakinan kita. Karena Allah yang menyatakan demikian. Siapakah orang yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa, menyeru, menyembah kepada selain Allah, di mana sesembahannya itu tidak akan bisa mengijabah doa sampai hari kiamat. Dimanapun mereka berdoa, tidak bisa. Karena Allah yang bisa mengijabah doa, yang lain tidak bisa. Karena semuanya itu, Tuhan-Tuhan selain Allah itu ternyata manusia yang diangkat sebagai Tuhan. Gulu, berlebih-lebihan dalam mengagungkan Nabi dan Rasul. Nah, orang Yahudi mengagungkan Uzair. Uzair itu anaknya Allah. Diagungkan sebagai anaknya Tuhan. Orang Nasrani mengangkat Nabi Isa sebagai anaknya Allah, bahkan sebagai Allah itu sendiri. Berlebih-lebihan dalam memuji, mengagungkan, dan meninggikan Nabi dan Rasul. Ya, begitu juga orang-orang jahiliyah sebelumnya. Yang mereka mengagungkan orang-orang saleh. Ya, mereka mengagungkan orang soleh, mengingat-ingat, dibuatlah patung. Akhirnya patung itu disembah. Berlebihan. Inilah pertama kali terjadinya kesyirikan di muka bumi. Ya, karena berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang soleh. Ya, akhirnya kuburannya pun disembah. Dan mereka minta juga kepada orang-orang soleh tersebut yang sudah meninggal dunia. Nah, kembali ya kepada yang kita baca di bukunya ini, halaman 113. Ya, perlu diketahui bahwa tidak ada keterangan dalam agama Islam tentang kuburan, bahwa ia merupakan salah satu tempat yang mustajab untuk dikabulkannya doa. Nggak ada. Kuburan bukan tempat yang mustajab untuk dikabulkannya doa. Tapi boleh kita berdoa di kuburan. Di mana saja boleh kok. Tapi jangan punya keyakinan bahwa di situ tempat yang mustajab. Karena kuburan keramat. Kuburan Habib ini, Kiai ini, Syekh ini, dengan kelambu-kelambunya, dengan hordeng-hordengnya, dengan bunga-bunganya, dengan kubah-kubahnya, dengan lampu-lampunya. Nah, ini nggak benar jamaah sekalian, nggak ada. Sama itu semua dengan kaum muslimin yang lain. Ya, bahkan tidak boleh meninggikan kuburan. Jelas hadisnya itu. Ya, ini terlalu berlebihan dalam memberikan sanjungan atau memuji seseorang yang sudah meninggal dunia. Jadi kuburan tidak ada keterangan bahwa di situ peluang untuk mustajabnya doa itu tidak ada. Tapi kita boleh berdoa di kuburan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu dan seterusnya. Ya Allah,
ampuni dia, rahmati dia, maafkan kesalahannya, dan seterusnya. Ya, kita doa di kuburan untuk orang tua kita dan lain-lain, ya. Tapi keterangan bahwa kalau berdoa di kuburan mustajab, kalau di masjid enggak. Nah, ini yang aneh. Sehingga orang berbondong-bondong ke kuburan-kuburan. Karena anggapannya kalau di kuburan itu lebih lebih besar peluang untuk dikabulkannya doa. Apalagi kalau kuburan-kuburan yang dari ulama ini, tokoh agama ini, ya, gulu berlebih-lebihan. Bahkan bukan bukan doa saja ya, mohon maaf ini terjadi, kita sampaikan fakta apa adanya. Ketika mereka mendatangi kuburan pun dengan merangkak-rangkak, jalannya ngesot, datang ke kuburan tuh dengan merangkak-rangkak, dan jalannya pun ngesot atau jalannya seperti bebek gitu. Duduk jalan seperti bebek begitu jalannya. Ini ada di video-video yang ada di sosial media, ada jalan bebek istilahnya. Ngesot-ngesot, merangkak-rangkak. Sebelum sampai ke kuburannya itu dari jarak jauh sudah ngesot duluan, merangkak-rangkak. La haula wala quwata illa billah. Jadi bukan hanya mereka berdoa meminta kepada penghuni kubur, bukan kepada Allah ya, tapi juga mereka ekspresikan rasa gimana ya, rasa ingin memuliakannya, mengagungkannya, meninggikannya dengan cara seperti itu. Ini berlebihan, salah ini. Dan itu kita saksikan tokoh-tokoh agama yang mengajarkan itu. Di YouTube juga ada. Pengikut-pengikutnya juga banyak jumlahnya. Ngesot ketika mendatangi kuburan-kuburan tertentu. Jalan seperti bebek. Orang itu sudah mati. Jasadnya sudah habis. Dan dia pun sudah hidup di alam yang lain, bukan di kuburan. Subhanallah. Bagaimana ketika hidupnya? Matinya saja diperlakukan seperti itu. Ini sudah mati ini. Diperlakukan seperti itu. Jalan ngesot, jalan seperti bebek, atau merangkak-rangkak. Lalu kadang-kadang juga kita pernah lihat ada yang sujud di kuburan. Sujud. Apa maksudnya? Sholat. Bukan sholat. Ada juga sih yang sholat. Tapi ada juga yang bukan sholat. Betul-betul sujud di kuburannya. Kenapa? Ini bukan kuburan sembarang kuburan, Pak Ustadz. Pak Ustadz belum sampai ilmunya. Barangkali begitu. Belum sampai ilmunya. Ngajinya belum jauh. Kata mereka ngajinya belum jauh. Ya. Ini keutamanya besar, kata mereka. Kuburan keramat namanya. Kuburan yang kalau kita berdoa di situ mustajab, maka mereka pun mengajak kaum muslimin untuk berdoa di situ. Ini mustajab, kamu akan dikabulkan permintaan kamu. Meminta kepada siapa? Minta sama penghuni kubur. La haula wala quwata illa billah. Dan kalaupun minta sama Allah, ini andai kata ya, minta sama Allah, ya bisa jadi Allah kabulkan permintaannya. Minta kepada selain Allah, Allah kabulkan. Minta kepada Allah, Allah kabulkan. Kenapa demikian? Kalau Allah kabulkan minta kepada selain Allah, Allah kabulkan. Sebagaimana orang kafir juga Allah kabulkan kadang-kadang. Kepada muslim yang meminta-minta kepada selain Allah, Allah juga bisa kabulkan. Tapi tujuannya agar dia semakin sesat. Doanya tidak ada kebaikan. Dia minta kepada selain Allah, meminta kepada ini, kepada itu, kepada ini, minta kepada selain Allah ya. Mungkin mintanya di kuburan, mungkin mintanya di masjid, mungkin mintanya di rumah. Tapi tujuannya kepada selain Allah. Bisa jadi Allah kabulkan. Kenapa Allah kabulkan? Kan mintanya bukan kepada Allah. Mintanya kan kepada Habib ini, kepada Kiai ini, kepada Syekh ini. Kenapa Allah kabulkan? Karena Allah ingin menyesatkan dia. Supaya dia semakin yakin bahwa berdoa dengan cara seperti itu ternyata memang bagus. Buktinya saya sembuh penyakit saya. Nah itu Allah ingin menyesatkan. Karena dia berbuat syirik. Dia melakukan kesyirikan, nah Allah sesatkan. Ya, dan dia semakin yakin dengan kesyirikannya. Dia mengajarkan juga kesyirikannya itu kepada orang lain. Ya. Atau mungkin ada seseorang yang berdoanya kepada Allah semata di kuburan, ya, berdoa kepada Allah tapi di kuburan dia berdoa mendoakan orang yang sudah mati, ya. Ya, lalu kemudian Allah pun kabulkan permintaannya. Seperti itu. Intinya, ya, jangan kita coba-coba ya memiliki keyakinan bahwa kuburan itu merupakan tempat yang mustajab dan ini tidak boleh kita
memiliki keyakinan seperti itu. Dan kita sampaikan pada malam hari ini. Kenapa? Karena kita banyak melihat langsung atau melihat dengan sosial media. Kaum muslimin ini bukan orang kafir. Kalau orang kafir mereka berdoa di kuburan ya silakan sajalah. Ya, dimanapun mereka berdoa, mereka mintanya kepada selain Allah. Tapi ini kan karena mereka ngakunya muslim, ya kita ingin memperbaiki, kita ingin mendakwahi, ya. Jangan sampai kita mendiamkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kita bukannya sombong, tapi kita tahu ilmunya bahwa ini nggak boleh. Ya, tapi begitulah ya, hidayah itu mahal sekali dengan adanya gulu. Jadi intinya apa? Berlebih-lebihan, melampaui batas dalam memuliakan, meninggikan dan membesarkan ya orang-orang yang dianggapnya orang yang saleh. Ya, dia ulama, dia orang tokoh agama, dia orang yang punya prestasi, dia orang yang memimpin pesantren, ya, atau mungkin dia orang yang begini banyak jasanya, ya, begini dan begitu, macam-macam. Lalu dibuatlah skenario. Bahkan ya kita baca kemarin ya, bahkan kemarin kita baca itu bahkan dibuatlah kuburan-kuburan palsu, kuburan imitasi. Dibuat-buat kuburannya. Seakan-akan ini, wah keramat sekali, tokoh yang sangat dekat kepada Allah. Dan ketahuan katanya itu kuburan palsu. Ya, begitu digali, nggak ada sama sekali. Kosong, hanya pasir-pasir saja. Betapa teganya mereka menyesatkan umat. Berapa banyak dosa mereka itu di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berani mereka membuat kuburan-kuburan palsu, atau menamakan ya nama-nama sebetulnya ini bukan namanya itu. Ini kuburan-kuburan betul, tapi namanya dirubah seakan-akan ini namanya itu nama tokoh agama. Memang itu kuburan dan ini areal kuburan dan yang dikuburkan di situ tuh orang lain ya, tapi ditancapkan di situ nisannya itu ditancapkan di nisannya seakan-akan inilah tokoh agama ini, inilah tokoh agama ini. Dibuat-buat seperti itu tulisan-tulisannya. La haula wala quwata illa billah. Untuk dunia sebetulnya ini. Bukan untuk akhirat. Mereka tidak takut kepada Allah. Jadi mereka ingin mendapatkan ketenaran, jabatan, kekuasaan, terkenal, populer, viral, heboh. Ya, nauzubillah. Membuat sesuatu berita-berita yang sebetulnya Allah tahu semua perbuatan mereka. Ya, sekali lagi ini lagi viral juga kan ya. Kita dengar ya di sosial media akhir-akhir ini di Indonesia ya. Barangkali yang di Amerika, yang di Eropa, mungkin nggak tahu. Atau mungkin juga mereka tahu juga. Insya Allah kan ada di sosial media begitu banyak di Indonesia ini. Lagi heboh, lagi viral berita-berita. Ya terlalu berlebihan dalam menyanjung dan memuji tokoh-tokoh agamanya. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ya kita muliakan orang-orang yang memang dia wajib untuk dimuliakan. Kita wajib beradab ya kepada orang-orang yang memang mereka berilmu, mereka bertakwa, mereka dekat kepada Allah, baik hidup dan matinya. Tetapi sekali lagi tidak boleh berlebihan. Bagaimanapun mereka bukan nabi dan rasul. Nabi dan rasul saja kita dilarang kok untuk berlebihan dalam memuji beliau yang sudah jelas diampuni semua dosanya, yang sudah jelas sorganya, yang sudah jelas Allah sangat mencintainya. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang lebih Allah cintai dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul melarang untuk umatnya memberikan ucapan atau perbuatan-perbuatan yang berlebihan dalam memuji beliau, dalam menyanjung beliau. Rasul nggak suka diperlakukan dengan cara seperti itu. Ya. Dan begitu juga dengan yang lain. Rasul saja nggak suka. Dan Rasul pun tidak mau. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, andai kata seseorang itu boleh memberikan sujudnya kepada manusia yang lain, sujud ya, maka aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Andai kata boleh, ya, seseorang muslim sujud kepada seorang muslim yang lain, maka aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Andai kata boleh, ternyata nggak boleh. Dan Rasul tidak mau diperlakukan dengan cara seperti itu. Nggak boleh sujud dengan ekspresi sujud, memberikan penghormatan, memuliakan orang lain. Dicium kakinya. Ya Allah. Ketika hidupnya seperti itu. Bagaimana ketika matinya? Matinya pun mereka berbondong-bondong mendatangi kuburannya. Dan
meyakini bahwa ini mustajab kalau berdoa di situ. La haula wala quwata illa billah. Jadi kita hari ini kan berbicara masalah penyebab doa tidak terkabul. Ya, karena orang itu tidak mengetahui waktu yang mustajab, tempat yang mustajab, dan kondisi yang memang kondisi yang lebih besar peluang untuk dikabulkannya doa. Maka kita kaitkan dengan kuburan tadi memang karena banyak sekali kaum muslimin yang suka berdoa di kuburan karena mereka anggap kuburan itu mustajab kalau berdoa di situ. Terutama orang-orang tertentu yang mereka kagumi, ya, yang mereka hormati, yang mereka tinggikan, mereka besarkan, wah segala macam, bahkan sujud di situ, jalan pun ngesot, jalannya pun seperti jalan bebek, mereka merangkak-rangkak di situ. Dan ini bukan fitnah, tapi memang kita lihat di YouTube tuh banyak, di Instagram banyak, ya, di sosial media banyak. Tapi yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah adalah mereka yang melakukan itu merasa tidak salah. Itu jadi masalah. Mereka yang melakukan merasa tidak salah. Kita kaget-kaget, jangan-jangan mereka nggak tahu ini hukumnya. Ya, kita ingin mendakwahi mereka, nggak boleh seperti ini. Tapi ternyata setelah kita ketemu sama orangnya, atau kita dengar ada orang yang telah mendakwahi mereka, ternyata mereka mengatakan, kami tidak salah dalam melakukan perbuatan ini. Loh, kok bisa? Karena ini memang diperbolehkan. Karena kami ingin memuliakan. Kami ingin menghormati orang-orang yang mulia dalam pandangan kami. Tetapi Anda memuliakan mereka dengan cara yang menyelisihi syariat. Bukan begitu Islam mengajarkan. Ya, demikian ya. Jadi, ya gimana lagi, dakwah kan memang perlu ada kesabaran ya. Nggak masalah. Yang penting Allah ridho kepada kita. Mungkin mereka juga tidak suka dengan dakwah yang kita sampaikan. Memang harus ada pengorbanan, harus ada kesabaran, harus ada perjuangan, dan ketulusan, dan keikhlasan ya untuk menyampaikan dakwah ini. Ya, semoga kita berharap semakin banyak kaum muslimin yang tercerahkan. Alhamdulillah, ya kita akui, kita sadari, ya dengan sebab adanya sosial media di abad ini, makin banyak kaum muslimin yang tercerahkan. Dengan sebab sosial media. Dulu sebelum ada sosial media, nggak ada handphone, nggak ada WhatsApp, ya. Nah, kita dakwah juga, tapi kelihatannya lebih lebih sulit ya untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, karena memang mereka ini masih ta'assub luar biasa, fanatik luar biasa, dan kita pun kesulitan untuk bisa mendatangi mereka. Karena dihalang-halangi oleh mereka. Tapi dengan adanya sosial media di zaman sekarang, subhanallah, kita tidak perlu ke sana. Kita tulis di sosial media kita tunjukkan dalilnya, kita tunjukkan video di mana kesalahan-kesalahan mereka. Dan itu tersebar jadi viral kemana-mana. Dibaca oleh banyak orang. Akhirnya orang banyak tercerahkan. Karena mereka begitu banyak yang mencoba mencari tahu, penasaran. Baik yang kafir, penasaran. Akhirnya mereka masuk Islam. Ataupun kaum muslimin, penasaran. Akhirnya mereka lebih berusaha mencari kebenaran, dan mereka berdiskusi, dan akhirnya mereka mengikuti ya cara beragama yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ya. Baik jemaah sekalian ya, sampai di sini barangkali satu poin yang kita bahas di sebab yang ke-17. Insya Allah mudah dipahami, tinggal kita amalkan saja nanti bersama-sama. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan kepada Allah dikabulkan, dan kalaupun belum dikabulkan, maka coba kita evaluasi. Jangan-jangan kita memiliki penyebab-penyebab untuk tidak terkabulnya doa. Dan kalaupun ya, andai kata pun memang kita tidak punya penghalang-penghalang untuk dikabulkannya doa, maka ketahuilah itu adalah ujian dari Allah. Dan kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, orang yang tidak punya penghalang untuk dikabulkannya doa, tapi Allah belum juga mengabulkan, padahal dia tidak punya penghalang. Oh, berarti Allah sedang menguji keimanannya. Baik, maka kita serahkan kepada host ya, barangkali ada yang mau bertanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, syukur Ustaz atas materi yang sudah disampaikan pada kesempatan kali ini. Kami persilahkan kepada jamaah
kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada yang hendak bertanya secara langsung, boleh raise hand terlebih dahulu. Akan kami open mic. Dan bagi jemaah yang hendak bertanya, tidak secara langsung bisa langsung mengirimkan di kolom chat. Baik, sudah ada yang resen, kami silakan kepada Bapak Tita Sidik. Bertanya kepada Ustaz. Bismillah, Ustadz Afwan, Ana izin bertanya. Tadi yang dalil yang karena Allah Ta'ala ingin membuat mereka semakin sesat, yang misalnya dia tetap dikabulkan Ustadz doanya. Nah itu dalilnya apa ya? Maksudnya tadi takutnya anak kelewat, ada nggak Ustadz dalilnya? Sama yang kedua, kalau berdoa tuh kan berarti salah satu bentuk ibadah ya Ustadz. Apakah misalnya kalau kita berdoa kadang-kadang dalam hati gitu Ustadz, berarti itu misalnya berarti bukan doa ya Ustadz ya? Jadi memang harus diucapkan gitu ketika berdoa itu Ustadz. Syukran Ustadz. Ya, barakallahu fiik. Kalau berdoa, kita mulai yang kedua ya. Kalau berdoa itu tentunya bebas ya. Kita dengan lisan kita cukup terdengar oleh kita sendiri ya, secara bahasa dengan suara yang lirih ya. Tidak mengeraskan suara, tidak teriak-teriak. Ya, cukup terdengar oleh diri kita sendiri dengan suara yang kita ucapkan, yang kita panjatkan kepada Allah, atau dalam hati pun tidak masalah. Karena Allah Maha mendengar secara zahir maupun batin kita. Allah Maha mengetahui. Ya, dalam hati kita berdoa, Allah tahu. Dengan lisan kita ucapkan, dengan suara yang lirih, suara yang lembut, Allah pun tahu. Ya, tetapi, nah ada tetapinya. Andai kata kita menjaharkan, melafazkan dengan lisan kita, lalu kita angkat kedua tangan kita, ya, maka tentunya ini menunjukkan ekspresi lebih butuhnya kepada Allah. Ya, kita ingin menunjukkan ekspresi, rasa butuh kita tuh kita tunjukkan. Kita angkat kedua tangan kita tunjukkan kesedihan kita tunjukkan mengemis, merengek, menangis, meneteskan air mata. Kita sebutkan dengan lafaz-lafaz lisan kita. Jadi kita berdoa dengan rasa takut dan harap. Itu yang terbaik. Karena begitu banyak ayat dalam Al-Quran, Allah sebutkan itu. Yad'una rabbahum khawfaw wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap. Nah, berarti untuk menunjukkan rasa takut, rasa harap bagaimana? Kayak kita ucapkan. Tunjukkan wajah kita ini. Rasa takut tidak dikabulkan doa. Rasa harap ingin doanya dikabulkan. Ya, kalau dalam hati boleh nggak? Boleh. Tapi kalau dengan lisan itu kita sebutkan, kita lafazkan, bahkan kita angkat juga kedua tangan kita, maka tentunya ekspresi, menunjukkan ekspresi rasa butuhnya, ingin dikabulkan itu, mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah pun akan mengabulkan doa kita. Karena Allah melihat begitu kesungguh-sungguhannya dia meminta kepada Allah. Ya. Kemudian yang pertama tadi, pertanyaannya, di mana Allah mengabulkan permintaan seorang hamba, ya, dalam kondisi mungkin dia minta kepada selain Allah. Tapi Allah kabulkan permintaannya dalam rangka untuk menyesatkannya. Apakah ada dalilnya? Ya tentunya sangat gampang kita katakan. Contohnya iblis. Paling gampang kan iblis. Ada di surah, banyak sekali beberapa surat sebetulnya. Ada di antaranya adalah di surah Al-Hijr. Ya, surah Al-Hijr surah ke-15. Surah Al-Hijr surah ke-15 di ayat yang 37, 38, ya, 39 dan 40. Kita baca di situ bagaimana, ya, ini salah satu contoh ayat, ada beberapa ayat sebetulnya. Ya, surah Al-Hijr surah ke-15 ayat ke-36 kalau tidak salah, 36, 37, 38 ya, di mana iblis itu minta kepada Allah agar dipanjangkan usianya sampai hari kiamat. Ya. Dan Allah kabulkan nggak? Dikabulkan doanya iblis itu, permintaannya. Dia dikabulkan satu-satunya ya makhluk jin. Karena iblis itu dari kalangan jin. Satu-satunya makhluk jin yang dipanjangkan usianya sampai hari kiamat. Sedangkan jin yang lain tidak. Manusia juga tidak. Semuanya mengalami kematian ya
sesuai umur yang Allah takdirkan. Tapi yang panjang sekali dari dulu ribuan tahun sampai hari kiamat hanya iblis. Dan dia meminta kepada Allah, qala rabbi, wahai Tuhanku. Dan dia meminta kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Karena dia tahu yang menciptakan dia itu Allah, bukan yang lain. Dia minta, ya Allah, wahai Tuhanku. Ya, dia minta dipanjangkan usianya. Dan Allah izinkan itu sampai hari kiamat. Nah, di sini kita lihat, iblis meminta kepada Allah ya, bukan kepada selain Allah. Dan Allah izinkan. Tapi terkadang juga Allah kabulkan permintaan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Yang mana sebetulnya sesembahan mereka itu tidak bisa mengabulkan doa, tapi Allah yang mengabulkan. Karena Allah ingin menyesatkannya, sama seperti iblis. Ya, Allah kabulkan permintaan iblis untuk apa? Wahai Tuhanku, kan dia berdoa, minta dipanjangkan usia. Untuk apa Allah mengabulkan doanya iblis? Untuk semakin dia tersesat. Sudah sesat, makin tersesat. Sudah dilaknat, makin dilaknat. Apakah iblis memenuhi persyaratan untuk dikabulkannya doa? Tidak. Dan Allah tidak mengabulkan doa iblis karena dia pantas untuk dikabulkan, untuk mendapatkan kebaikan, keberkahan. Tidak. Allah mengabulkan doanya iblis agar dia semakin hancur, semakin binasa. Jadi seperti itu. Dan Allah biarkan itu terjadi. Nanti sekalian di akhirat, diazab dengan azab yang kekal abadi selama-lamanya. Nah, ini kan salah satu contoh ya. Contohnya iblis dan juga yang lain-lain. Ya, bahwa orang yang berdoa kepada Allah dalam rangka niatnya untuk dalam rangka dia berdoa kepada Allah dalam rangka untuk melakukan kemaksiatan sebetulnya. Dia berdoa kepada Allah minta dipanjangkan usia itu dalam rangka untuk menjerumuskan anak cucu Adam ini menjadi berdosa semua sebagaimana dia. Ya, kita baca tadi surah Al-Hijr 39 dan 40. Ya, 39 dan 40 surah Al-Hijr. Bahwa dia mengatakan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Wahai Tuhanku, karena engkau telah menetapkan bahwa aku ini sesat, maka sungguh aku akan jadikan ya manusia, anak cucu Adam ini semuanya merasa benar atas perbuatannya yang salah, dianggapnya benar. Dan aku akan sesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih. Jadi dia berdoa minta dipanjangkan usia itu tujuannya untuk maksiat. Allah izinkan. Dia minta dipanjangkan usianya itu sampai hari kiamat tujuannya untuk menjadikan manusia kufur, kafir, tidak menyembah Allah. Allah izinkan. Dikabulkan dalam rangka bukan untuk kebaikan, tapi untuk ya kesesatannya bertambah-tambah, kemaksiatannya iblis makin jadi, bertambah-tambah dosanya. Nah itu maksud saya. Jadi begitu juga ketika selain iblis yang kadang-kadang mereka itu kadang-kadang Allah mengabulkan doanya orang yang berdoa kepada selain Allah. Dikabulkan juga kadang-kadang. Sebetulnya sesembahan mereka nggak bisa mengabulkan doa. Siapapun sesembahannya selain Allah tidak bisa. Yang bisa mengabulkan doa itu hanya Allah. Rasulullah pun tidak bisa mengabulkan doa. Meskipun Rasul juga diminta oleh kaum muslimin. Dalam doa-doanya, ya Rasulullah tolonglah kami, ya Rasulullah selamatkan kami, ya Rasulullah lindungi kami, ya kabulkan doa kami ya Rasulullah. Minta sama Rasulullah langsung, bukan kepada Allah ini. Assalamualaikum ya mahyad dunub. Dalam lagu-lagu mereka itu ketika membaca ya bacaan-bacaan selawat yang sesat dan menyesatkan. Assalamualaikum ya mahyad dunub. Salam sejahtera bagimu ya Rasulullah, wahai yang menghapus dosa-dosa. Wahai yang menghapus dosa-dosa. Kata mereka, Rasul bisa menghapus dosa-dosa. Iya, jadi kadang mereka minta supaya sehat badannya, dikabulkan ini dan itu. Ya Allah kadang-kadang mengabulkan. Meskipun mereka minta kepada Rasul, minta kepada yang selain itu ya, kepada bahkan orang kafir yang mereka patung berhala. Kadang-kadang sebetulnya mereka nggak layak untuk dikabulkan. Karena mereka tidak memenuhi persyaratan. Doanya tidak mungkin dikabulkan. Tapi kadang-kadang dikabulkan demi untuk supaya mereka semakin sesat. Itu caranya Allah menyesatkan hambanya.
Macam-macam cara sebetulnya. Cara Allah untuk menyesatkan hamba. Sehingga hamba itu semakin jauh dari Allah. Nah, salah satunya itu. Salah satunya ketika mereka berdoa kepada selain Allah, meminta di kuburan, meminta kepada penghuni kubur, yang jelas-jelas itu tidak boleh, tapi kok berhasil gitu. Nah, ini yang menjadikan mereka yakin betul. Kita dakwahi bagaimanapun susah, karena yakin sudah pernah terkabul masalahnya. Saya ini punya pengalaman spiritual, Anda belum pernah sih mengalaminya. Saya sujud di kuburan, besoknya terkabul doa saya. Saya minta langsung kepada penghuni kubur, besoknya sembuh saya. Nah, itu. Nah, ini Allah kabulkan permintaan mereka demi supaya mereka semakin sesat. Karena mereka tidak mau didakwahi, tidak mau kembali kepada kebenaran, ya tidak mau untuk mencari ilmu, tidak mau kembali kepada Quran dan Sunnah. Ya sudah, Allah sesatkan kalau begitu. Sebagaimana iblis juga disesatkan. Permintaannya dikabulkan iblis itu. Ya, saya rasa bisa dipahami ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kami izin bacakan pertanyaan yang dikirimkan langsung pada MC. Pertanyaannya lumayan panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Semoga Allah selalu menjaga dan merahmati Ustadz, keluarga, panitia, dan jamaah kajian. Amin. Ustadz, Afwan mohon penjelasannya. Allah mengabulkan doa mereka yang minta ke kuburan atau ke selain Allah untuk menyesatkan mereka. Di sisi lain, Allah juga rahmatnya sangat luas dan maha penyayang kepada umatnya. Bahkan ke Fir'aun yang dikatakan sesatnya paling sesat, yang zolimnya paling zolim. Allah tetap ingin Fir'aun selamat atau diberi kesempatan agar bertaubat. Bagaimana memahami atau menyambungkan pemahaman ini, Ustaz? Jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Iya, barakallahu fiik. Bukankah kita mengetahui Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ya. Dan wa rahmati wasi'an kulli syai'. Kata Allah, wa rahmati wasi'an kulli syai'. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah itu sangat luas. Kasih sayang Allah itu sangat luas dan tidak terbatas. Ya. Jadi Allah yang menciptakan mereka. Manusia semua diciptakan oleh Allah. Ya tentunya Allah menciptakan manusia, Allah inginkan manusia itu selamat. Dan Allah menginginkan mereka itu bahagia. Ya, bagaimana sih? Coba kalau kita, andai kata kita punya anak, ya kita punya anak, tentunya kita ingin anak itu bahagia, anak itu selamat, ya. Ya karena anak kita, dengan sebab kita lah mereka ada di dunia, kan begitu. Ya, tapi ketika anak itu andai kata nakal, ya, liar, melakukan kedurhakaan, dan seterusnya, luar biasa. Apakah orang tua itu tetap menyayanginya? Apakah orang tua itu tetap saja kondisinya sama? Dia mau nakal, mau dia ibadah luar biasa, sama gitu kondisi orang tuanya? Ya tentunya beda. Dia tidak mau ibadah, dia durhaka, dia melakukan semua dosa-dosa. Lalu kita bandingkan dengan anak yang taat, yang berbakti, yang lembut, yang akhlaknya baik. Lalu kita samakan, ya nggak mungkin. Kita orang tua pasti membedakan. Ini anak yang baik, ini anak yang durhaka. Dan kita pun beda dalam menyikapinya. Kan begitu. Meskipun sama-sama anak kita. Nah begitu juga Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah menciptakan. Ini ada manusia yang baik, dia beribadah, dia taat. Ada juga manusia yang tidak baik, yang tidak mau taat. Ya, seperti contohnya Fir'aun itu. Kan ya, contohnya Fir'aun, ya saya contohkan Fir'aun juga. Ya, Fir'aun ini tidak mau taat. Sebetulnya Allah inginkan semua manusia itu selamat. Karena Allah yang menciptakan mereka. Allah sangat ingin mereka semua itu selamat, semuanya beriman, semuanya masuk surga. Tapi ternyata karena manusia itu sendiri yang tidak mau, bagaimana? Ya, Allah ingin berikan dia hidayah, dan Allah sudah berikan. Semua manusia sudah mendapatkan hidayah. Tidak ada satupun manusia yang tidak mendapatkan hidayah. Hidayah awal namanya. Ya, dalilnya di surah Al-Insan, ayat yang ketiga.
Surah Al-Insan, surah ke-76, ayat yang ketiga. Inna hadainahus sabil, imma syakiran, wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah memberikan hidayah. Kepada manusia semuanya kami sudah memberikan hidayah. Fir'aun pun sudah dapat hidayah. Abu Jahal sudah dapat hidayah. Namrud dapat hidayah. Abu Talib, siapa lagi misalnya? Abu Lahab. Semuanya sudah mendapatkan hidayah awal. Nah, disitulah Allah kan inginkan mereka tuh selamat. Allah tuh maha pengasih. Semua dikasih. Hidayah itu dikasih semua. Tapi hidayah awal ya. Nah, untuk mendapatkan tambahan hidayah, Allah inginkan manusia itu berusaha menggapainya. Hidayah awal Allah kasih. Bukti-bukti Allah tuh ada. Mereka tahu. Bukti-bukti bahwa Allah tuh benar. Mereka tahu. Bukti-bukti Al-Quran itu benar, mereka tahu. Allah berikan ilham, Allah berikan dia pengetahuan, ilmu, kebenaran. Ya. Tapi karena mereka tidak mau merespon, ya, kalimat berikutnya coba kita baca. Al-Insan ayat ketiga tadi. Sesungguhnya kami telah memberikan hidayah kepada manusia kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus, udah tahu dia. Tetapi imma syakiran wa imma kafura. Ternyata di antara mereka ada yang bersyukur, ada juga yang kufur. Udah diberikan hidayah, bukannya bersyukur supaya bertambah-tambah lagi hidayah berikutnya. Semakin dibimbing, semakin diarahkan. Ya, tapi dia tidak mau bersyukur dengan hidayah pengetahuan yang sudah dia ketahui di awal itu. Bahkan dia kufur. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, akhirnya Allah pun tidak menambahkan hidayah berikutnya. Orang yang sudah mendapatkan hidayah, tidak bertambah dengan tambahan hidayah-hidayah berikutnya, maka otomatis dia akan tersesat. Ya, di awalnya, ya mungkin dia Muslim, awalnya mungkin dia orang kafir, tapi yang jelas semua manusia Allah sudah berikan hidayah, hidayah awal. Ya, pengetahuan bahwa Allah itu ada. Dengan cara bagaimana kita tidak tahu. Barangkali dia punya insting, barangkali dia hatinya pernah melihat sesuatu atau gimana caranya, hingga dia bisa mengetahui bahwa memang Islam agama yang benar, Allah itu ada, Al-Quran itu benar. Tetapi kemudian mereka merasa sombong, merasa angkuh, ya, mereka merasa takut kalau akan bisa hilang dunianya, atau mereka takut dengan manusia, kalau saya begini nanti gimana, manusia akan benci kepada saya. Ya, kalau saya begini, nanti saya bisa miskin. Kalau saya masuk Islam, nanti gimana? Sedangkan kalau saya kafir, kan saya semakin kaya. Atau seterusnya, kita nggak tahu apa alasan-alasan mereka yang lain. Jadi intinya seperti itu ya, bahwa satu sisi Allah itu maha pengasih dan dikasih semuanya. Orang kafir pun dikasih kekayaan, kesehatan, hidayah pun dikasih. Diberikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia itu jalan ketakwaan dan jalan kejahatan. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Ini kanan, ini kiri. Ini jalan ketakwaan yang benar, ini jalan ke kiri, ini jalan kejahatan dan keburukan. Mau pilih yang mana? Allah berikan itu kemampuan kepada manusia. Nah, tetapi kemudian ya manusia itu sendiri yang salah, yang tidak mau merespon untuk mendapatkan tambahan hidayah. Makanya kita minta tuh, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami ya hidayah agar bisa di atas jalan yang lurus, jalan yang benar. Tambahkan kami, ya Allah, tambahkan kami, tambahkan kami. Setiap hari kita minta ini, minta ditambahkan. Karena kalau nggak ditambah, sesat orang itu. Kufur dia, syirik dia. Hidayah bisa bertambah, hidayah bisa berkurang. Semakin berkurang, nggak ada tambahan hidayah, bahkan semakin berkurang. Lama-lama hidayah dicabut. Hidayah pun dicabut oleh Allah. Karena memang dia tidak ada usaha untuk mempertahankan hidayah atau berusaha untuk menambah hidayah. Sebagaimana iman. Iman kadang naik, iman kadang turun. Ya, pertahankan iman ini. Atau bertambah-tambah lagi imannya semakin baik. Nggak ada usaha. Ya, iman bisa turun. Turun. Lama-lama dia keluar dari Islam. Jadi sebetulnya Allah maha pengasih, maha penyayang. Allah itu luas sekali rahmatnya.
Ya, Fir'aun pun diberikan hidayah. Abu Jahal, Abu Lahab, semua dikasih hidayah. Tidak ada yang luput dari hidayah awal, ya, hidayah awal. Tapi begitulah karena respon mereka yang tidak mau untuk melanjutkan usaha mencari hidayah, menggapai hidayah. Bagaimana caranya? Ikuti Rasulullah, ikuti Al-Quran, ikuti sunnah, ya, amalkan Islam secara benar, banyak-banyak berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah. Ada 20 cara untuk mendapatkan hidayah. Ya, 20 sebab bertambah-tambahnya hidayah. Nah, di antaranya yang saya sebutkan tadi, di antaranya ya, dengan kita semakin bertauhid, ya, mengesahkan Allah, Allah tambahkan hidayah. Dengan kita semakin mengikuti sunnah, cara beragama sebagaimana Rasulullah dan para sahabat, Allah semakin tambahkan hidayah. Dengan kita semakin mengikuti Al-Quran, Allah semakin tambahkan hidayah. Yahdi bihillahu man ittaba' ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nuri bi'idzni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Coba lihat di surah Al-Maidah. Ya, Al-Maidah surah ke-5 ayat yang ke-16. Di surah Al-Maidah surah ke-5 ayat yang ke-16. Ya. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan sebab Al-Quran inilah Allah berikan hidayah kepada mereka. Dengan sebab Al-Quran. Kepada orang-orang yang mengikuti keridoannya menuju jalan keselamatan. Ya, Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang mengikuti keridoannya Allah, sehingga mereka berada di jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri bi'idzni. Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dengan izinnya. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan Allah berikan hidayah kepada mereka dengan sebab Al-Quran, ke jalan yang lurus. Dengan sebab Al-Quran, mereka akhirnya dibimbing dan diberikan hidayah menuju jalan yang lurus. Nah, seperti itu. Jadi Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran bagaimana cara mendapatkan hidayah dengan sebab Al-Quran. Begitu juga ketika mereka mengikuti Rasulullah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Apabila mereka taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika taat kepada Rasulullah, mereka mendapatkan hidayah. Sebagaimana Allah firmankan di surah An-Nur. Ya, di surah An-Nur, surah ke-24, ayat yang ke-54. Surah ke-24, ayat ke-54. Surah An-Nur. Wa in tuti'uhu tahtadu. Ya, jika mereka taat kepada Rasulullah, maka mereka pun akan mendapatkan hidayah. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ya, ikutilah Rasulullah itu, maka kamu akan mendapatkan hidayah. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-A'raf ayat 158. Al-A'raf surah ke-7 ya. Di surah ke-7 ayat 158. Ya, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikuti dia, ikuti Rasulullah itu, kata Allah ini, maka kamu akan mendapatkan hidayah. Ya, banyak sekali. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Yasin, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, salah satu dari rasul-rasul yang Allah utus. Ya, salah satu dari rasul-rasul yang Allah utus di muka bumi ini, di mana engkau ala siratim mustaqim, di mana engkau sudah berada di jalan yang lurus, sudah mengikuti jalan yang lurus. Kata Allah, Rasulullah sudah mengikuti dan sudah berada di jalan yang lurus. Yang kita minta ini setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami hidayah agar kami bisa di atas jalan yang lurus. Kata Allah, Rasul sudah berada di atas jalan yang lurus. Jadi kalau kamu pengen berada di jalan yang lurus, siratal mustaqim, ikutilah Rasul. Dengan mengikuti Rasul, ditambahkan hidayah. Dengan mengikuti Rasul, ditambahkan lagi hidayah. Nah, kita kan minta 17 kali minimal. Ya Allah berikan kepada kami hidayah menuju jalanmu yang lurus. Kata Allah, Rasul sudah berada di atas jalan yang lurus. Di surah Yasin, awal-awal surah Yasin itu. Dan sesungguhnya engkau berada
di atas jalan yang ala siratim mustaqim. Itu awal-awal surat Yasin. Nah, kalau kita ingin berada di atas jalan yang lurus, tinggal mengikuti Rasulullah. Dengan mengikuti Rasulullah akan bertambah-tambah hidayah. Nah, ini kalau kita ungkapkan banyak ya, ada 20 itu sebab untuk bisa mendapatkan hidayah dan semuanya dengan dalil. Karena kita bicara dakwah kita ini dakwah dengan dalil, berbeda dengan ya mungkin kaum muslimin yang lain ya, kadang-kadang dengan ta'assub, fanatik buta, apa kata kiainya, apa kata gurunya, kita nggak bisa begitu. Islam ini agama dalil, agama keterangan, ya agama hujjah dalam berdakwah itu. Kita bisa menyampaikannya karena kita tahu, kita pernah membaca, kita pernah menghafalnya. Apa yang kita sampaikan itu apa yang sudah kita pahami, yang sudah kita hafal juga, kita tulis juga, kita sampaikan juga. Nah, begitu caranya. Jadi panjang ya penjelasan saya, tapi ini maksud saya untuk memperjelas bahwa Allah itu tidak pernah zolim kepada hambanya. Intinya di situ. Allah tidak pernah zolim kepada hambanya. Allah itu maha baik, maha baik, maha baik, maha bijaksana. Ya, Allah itu ingin hambanya sebetulnya selamat. Ya, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang dan seterusnya. Tapi begitulah. Karena hamba itu sendiri yang tidak mau untuk menggapai, mencari, berusaha, ya, supaya bisa mendapatkan tambahan-tambahan hidayah dan tidak mau mengikuti tolak ukur kebenaran dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sehingga akhirnya mereka menyelisihi, semakin hari menyelisihi, ya akhirnya mereka disesatkan, semakin sesat. Falamma zagu azaqallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, maka Allah pun semakin memalingkan hati mereka. Di surah As-Saff ayat yang kelima. Di surah As-Saff, surah ke-61, ayat yang kelima. Allah firmankan, "Falamma zaghu azaqallahu qulubahum." Ketika mereka berpaling, nggak mau juga mengikuti Quran dan Sunnah, ya tidak mau juga mereka kembali kepada kebenaran, masih ngeyel juga sebagaimana Fir'aun, iblis dan lain-lain, ngeyel juga, berpaling juga, udah disampaikan dakwah, ditunjukkan mukjizat Nabi Musa. Dan Fir'aun sebetulnya tahu Nabi Musa itu benar. Tahu di hatinya, dia meyakini Nabi Musa itu benar. Cuma tidak dia ucapkan dengan lisan dan perbuatan. Ya, dia baru mengucapkan kalimat dengan lisannya ketika akan tenggelam. Ketika ruh sudah sampai di kerongkongan. Nah, itu nggak bermanfaat lagi. Allah nggak terima taubatnya seperti itu. Ya, jadi kezoliman yang dilakukan oleh manusia, sehingga Allah tidak memberikan keselamatan kepada mereka. Allah sudah tunjukkan ya pintu-pintu, peluang-peluang untuk bisa mendapatkan keselamatan. Ini jalan keselamatan, ini jalan keburukan. Silakan kamu cari, kamu usahakan, ya belajar, berilmu, beramal, berdoa. Ya, coba lakukan berbagai macam cara. Nanti Allah melihat siapa di antara manusia ini yang mau untuk semakin lebih baik. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah sebutkan di surah Ar-Ra'du, surah ke-13, ayat yang ke-11. Ya, surah ke-13 ayat yang ke-11. Allah menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum. Allah tidak akan merubah kondisi seseorang sampai dia mau merubah dirinya sendiri. Dia mau merubah dirinya sendiri. Nanti Allah bantu. Ada niat, ada tekad, ada semangat, ada kesungguh-sungguhan ya untuk mau berubah jadi lebih baik. Nanti Allah bantu. Allah nggak akan mau berubah kalau dia sendiri nggak punya niat. Gimana? Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih mengetahui siapa yang mau untuk mendapatkan hidayah. Nah, lihat kalimatnya itu. Di surah, apa itu? Di dalam Al-Quran ya. Ya, di surah, apa itu saya lupa ya. Di surah, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya, ya, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun, tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih mengetahui siapa yang mau untuk menerima hidayah. Siapa yang mau untuk menggapai hidayah.
Surah itu apa ya? Kalau tidak salah surah ke-28 ayat ke-56. Ya betul, insya Allah. Surah ke-28, surah Al-Qasas ya. Surah Al-Qasas, surah ke-28, ayat yang ke-56. Ya, bahwa kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun, tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Kenapa? Wa huwa a'lamu bil muhtadin, kata Allah. Karena Allah mengetahui siapa yang mau, siapa yang punya keinginan, ada usaha, ada ikhtiar untuk mendapatkan hidayah. Makanya Allah lihat hati kita ini pertama kali. Ada nggak keinginan? Ada nggak keinginan, niat, tujuan yang baik? Ya, ada niat, keinginan, tujuan, ada tekad dan semangat untuk bisa mendapatkan hidayah. Nanti Allah bantu pasti. Karena Allah itu melihat yang pertama kali hati seseorang, baru amalnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinna Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupamu dan hartamu, tetapi Allah melihat kepada hatimu dan amalmu. Hati yang Allah lihat dulu, baru amal. Nah, kalau hati nggak punya keinginan seperti Firaun, nggak ada keinginan. Meskipun dia meyakini Nabi Musa itu benar, dan Allah bongkar isi hatinya ada dalam Al-Quran. Bahwa Firaun itu membenarkan Nabi Musa dari hatinya. Tapi kan dia sombong, dia ingkar, dia angkuh, akhirnya tidak mau dia menyampaikan dengan lisannya. Nanti ketika sudah tenggelam, tuh mau tenggelam baru dia ngomong, saya percaya kepada Tuhannya Bani Israel. Ya sudah terlambat. Jadi karena Allah melihat hatinya Fir'aun tidak ada keinginan untuk mendapatkan hidayah tambahan, hatinya Abu Lahab, Abu Jahal, ya tidak ada keinginan untuk mendapatkan hidayah tambahan. Sebetulnya hidayah awal sudah mereka terima. Karena nggak ada keinginan untuk mendapatkan hidayah tambahan ini, ya sudah, akhirnya sudah berkali-kali kan didakwahi, disampaikan kebenaran, dan mereka tahu Rasulullah itu benar. Mereka tahu Al-Quran itu benar. Ya, tapi karena begitulah. Ya, karena keangkuhan tadi, karena sombong. Sama seperti iblis. Apa iblis nggak tahu Allah itu benar? Tahu. Iblis tahu Allah itu benar. Tapi kenapa? Karena sombong. Aba wastakbaro, kata Allah. Aba wastakbaro. Dia enggan, dia sombong, dia kufur. Ya sudah, kalau begitu. Akhirnya Allah tidak berikan tambahan hidayah lagi. Jadi Allah tidak pernah zalim. Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah keliru. Allah maha segala-galanya. Tapi karena manusia itu sendiri yang tidak mau, gimana? Ya. Nah, seperti itu barangkali jawaban saya. Dan sudah setengah 10 di waktu di Indonesia ya. Mohon maaf lah kepada Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan lain yang belum saya bisa jawab. Mudah-mudahan bisa kita bahas di waktu-waktu yang lain. Semoga kita bertambah ya, bertambah yakin dengan Islam ini, bertambah yakin dengan Allah, bertambah yakin dengan sunnah Nabi SAW, dan kita berlomba-lomba untuk mempersiapkan bekal ya sebelum datangnya kematian. Karena hidup sebentar, tidak lama, dan pasti kita tinggalkan. Hidup kita yang sejati nanti di akhirat. La aisha illa aisul akhirah. Tidak ada kehidupan, hakikat kehidupan yang sejati, kecuali nanti kehidupan di akhirat. Yang kekal, abadi, selama-lamanya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan atas materi yang sudah disampaikan serta jawaban dari pertanyaan para jamaah. Kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada jamaah yang sudah dapat hadir di kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah Ustaz sampaikan tadi bisa menambahkan keimanan kita serta menambahkan ketakwaan kita kepada Allah dan menambahkan hasil ilmu kita sehingga keberlambang dalam kehidupan sehari serta bisa kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Baik, demikian untuk kajian kita pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Baik,
Demikian kajian kita pada malam hari ini. Kami selaku panitia mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada malam hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada jamaah boleh lihat dari meeting. Barakallahu fikum.